Jadi aku penasaran gitu loh, kenapa kok orang-orang sekarang mulai melirik bisnis kemasan? Yang paling best seller itu sekarang yang paling banyak dipakai orang itu stiker. Nah, kalau sablon sebetulnya dia memang murah, cuman segmennya itu berbeda. Sedangkan sablon itu kan nggak cocok untuk UMKM yang baru mulai. Misalkan kalian masih bingung mau usaha apa, kalian bisa lihat di sekitarnya, di sekitar kalian. Oke Zainers, balik lagi bareng kita, ciwi-ciwinya Zaintek, 3 orang. Kita akan sharing hari ini di segmen Podis Podcast Inside Business. Nah, kali ini kita akan ngebahas kemasan. Jadi kalian udah ngelihat ya banyak banget ini kemasan. Nanti kita akan ngebahas apa sih pentingnya kemasan ini dan juga mesin-mesin yang bisa untuk bikin kemasan ini apa dan juga mana sih yang cost produksinya paling murah. Oke, jadi pantengin kita terus, jangan lupa like dan juga subscribe ya channel kita ini. Oke, di sini ada Ima dan juga ada Ulfa. Aku mau nanya sih, karena akhir-akhir ini banyak banget mesin-mesin kemasan yang terjual di Zaintek. Jadi aku penasaran gitu loh, kenapa kok orang-orang sekarang mulai melirik bisnis kemasan? Kalau sebelum-sebelumnya kan kita ngebahas bisnis souvenir gitu, kemudian peluang baliho ya untuk peluang-peluang pilkada, terus peluang pemilu kemarin gitu. Nah, sekarang kok semuanya makin kesini, bahkan di luar pulau loh udah melirik ke kemasan gitu. Menurut kalian kemasan ini seberapa penting sih dalam bisnis kayak gitu? Mungkin dari Ima dulu deh. Kalau menurutku untuk kemasan ini sangat penting ya, karena dia kan meningkatkan branding. Contohnya kayak kita bikin kue nih, udah kejual banyak, tapi kalau nggak ada brandingnya kan sayang gitu loh. Apa yang bikin beda dari yang Iya, lain gitu ya betul. ibaratnya. Dan mudah dikenali orang, ini oh produknya si ini gitu. Oke. Kalau dari Ulfa? Ya kurang lebih sama, jadi lebih ke brandingnya, terus lebih menarik juga kemasannya ya. Ibarat ini kan kosongan ya, polosan terus tanpa merek gitu. Sama kita bandingkan sama yang kayak gini gitu. Jadi dari segi packaging aja ini udah menarik gitu. Kalau misalkan ini makanannya enak tapi dia nggak ada tulisannya, nggak ada brandingnya, jadi bingung ini brand apa ya, itu makanan kemarin enak gitu. Tapi kalau misal sudah ada brandingnya, terus ada mereknya, apalagi ada nomor WA-nya, mungkin kalau UMKM yang pemula gitu ya, kalau mau order langsung chat itu kan lebih enak gitu. Maksudnya untuk jangka Lebih panjang, mudah lebih mudah, memasarkannya betul, gitu ya. pemasarannya juga lebih mudah dan lebih jangkauannya itu luas gitu. Oke. Karena kalau misalnya contohnya ini tadi jajannya kayak basreng gini ya, di luaran orang udah jual basreng ini misalnya kemasan bal-balan gitu ya. Nah, dengan kita repack kayak gini terus abis itu ada brandnya gitu, orang akan lebih, oh kemarin aku beli basreng di sini loh, di toko ini murah. Kita coba Instagramnya, barangkali dia ada di luar kota, temennya ngelihat dia bikin story, oh oke nih aku tak beli. Jadi nggak harus datang ke tempat temennya, tapi dia bisa belinya lewat sosial media. Kan sekarang semuanya sudah digital gitu ya. Promosinya juga lebih mudah karena brandnya lebih terkenal kayak gitu. Lebih mudah dilihat juga sama orang lain. Gitu. Dan juga kemasan ini selain meningkatkan branding tadi ya, brand awareness, meningkatkan harga jual juga sebenarnya. Betul. Karena kalau misalnya kita udah nge-branding, nilainya itu beda gitu loh. Anggaplah aja kue ya, nggak ada kemasannya gitu, dibandingkan yang ada kemasan, kita bisa jual 2-3 kali lipat. Karena dari tampilan itu bisa terlihat, oh kue ini enak, oh kue ini itu bahan-bahannya berkualitas, hanya karena kemasan. Betul, jadi lebih premium lagi. Oke, jadi memang kemasan itu penting ya, itulah kenapa sekarang di semua wilayah Indonesia ini customer mulai berlomba-lomba nggak hanya fokus ke printing aja, tapi fokusnya ke kemasan juga ya. Oke. Nah, kalau misalnya dari teman-teman nih, bisa dijelasin nggak macam-macam kemasan yang ada di sini itu sebenarnya kemasan jenis apa aja sih? Oke. Mungkin dari Ima dulu. Aku jelasin bagian sini ya. Boleh. Kalau yang ini ada dus, kemasan dus, biasanya kan ada di sepatu, terus makanan, kayak pizza gitu ya. Iya, pizza 1 meter itu. Terus ini ada kayak hard box, biasanya untuk souvenir. Oh, parfum juga bisa. Parfum. Terus apa lagi ya?
ini Ini Packaging. itu bisa Iya. sebenarnya buat kayak hampers, bisa hampers juga buat kayak snack di dalamnya sama gitu hardbox ya. juga ya ini ya. Oke. Terus apa Oh. lagi? Yang ini ada standing pouch. Oke, jadi kayak keripik bisa Keripik ya gitu. kayak itu. Oke. Mungkin kalau dari Ulfa, Iya juga, ini ada packaging juga ya. Ini packaging box art paper, biasanya bisa untuk makanan, kemudian kartu-kartu mainan. kartu-kartu iya. mainan. Betul, Ini juga betul. packaging untuk apa ya? Untuk produksi jangka banyak itu apa ya? Untuk produksi, skala produksi dia juga bisa. Gitu. Oke. Untuk Aku pernah tahu sih kayak gini. Biasanya ini loh, apa namanya sekarang itu kan ada ini ya, apa sensory card. Jadi kebetulan aku kan punya bocil nih. Nah, itu sensory card itu biasanya kemasannya kayak gitu. Jadi oh ini untuk melatih sensori, untuk yang ini untuk motoriknya, Betul, ini betul. apa kayak gitu. Jadi Ya kemasan kayak packaging gitu-gitu. Oke. Betul, packaging box, terus kemasan kayak gini juga yang bahannya art paper gitu ya. Jadi kayak art paper, kue-kue bisa betul. masuk ya. Ini untuk apa? Bingkisan umroh haji. Jadi Oh, tergantung kreativitasnya nanti. Yang penting bahannya itu kayak art paper gitu. Jadi bisa diisi air zam-zam, Betul. kacang-kacangan gitu. Ada ya. mug juga. Terus yang paling best seller itu sekarang yang paling banyak dipakai orang itu stiker. Jadi kayak stiker buat makanan, stiker cookies gitu. Jadi misalkan punya toko roti atau donat gitu. Jadi dikasih stiker gitu untuk brandingnya. Jadi nggak perlu ribet Betul. apa-apa, langsung tinggal tempel aja Betul. gitu ya. Jadi sudah ada packagingnya, tinggal ditempel, dikasih stiker. Kayak Ini gitu. lupa. Sama ini sablon cup. Jadi kalau misal kalian tahu yang kopi-kopi Ya. kekinian, Pecinta kopi sekarang. TST itu kan sekarang sudah mulai banyak brandingnya. Branding ada ST Indonesia, Ya. ada macam-macam lah Dan pokoknya lain-lain. branding ya. Tidak Oh, di endorse. sensor ya. Jadi gitu macam-macam. Jadi Sekarang sekarang berlomba-lomba. sekarang ada kayak gini loh. Oh, Jadi- ya buah. Ya, jadi pokoknya semuanya sekarang itu bisa branding dari Cup. cup juga. Betul. Gitu. Jadi sudah macam-macam ya sekarang perkembangan zaman. Oke. Gitu. Ini tadi kan Kak Ima nyebutin ada sablon, kemudian ada yang ini kan tadi kayak tempatnya parfum Hardbox, ya. betul. Dia kan tebel ya, hardbox. Ya, Ya gitu pakai ya. ke bahan karton ya. Iya, Tebel-tebel. apa namanya kayak bahan ini loh, Yellow board. yellow board, jadi hardboard gitu. Terus habis itu yang ini tadi perpaduan antara hardboard dan juga art paper kayak gitu. Jadi ini kan macam-macam. Nah, pasti kan nggak semua designers ini paham apakah semua ini dari satu mesin. Ya harapannya orang satu mesin bisa menghasilkan semua Iya. bisnis gitu ya. Tapi kalau dari teman-teman nih mungkin bisa dijelasin gitu. Yang mana sih ini misalnya pakai mesin apa dan kemudian range harganya itu berapa gitu. Terus nanti mungkin bisa dijelasin juga apa ya, kemudahan dalam produksinya seperti itu. Mungkin dari Ima dulu. Aku jelasin dari sini. Kalau yang ini tadi yang dus itu biasanya pakai mesin pon kan. Oke. Kalau pon itu kisaran 20-an ke atas. 20 jutaan ya. 20 jutaan. Nah, Oke. kalau pon ini biasanya untuk yang produksi grosir atau Masal. banyak Jadi masal, kayak ya. misal minim 2000 kayak Betul. gitu. Karena 2000. harus bikin ininya dulu ya apa? pisaunya, Polanya custom pakai pisau gitu. Jadi kalau misalnya pesennya kayak 100-200 ya sayang banget dong pisaunya itu ya. Pisaunya kan 500, 400, 500-an kan, tergantung Oke. dari desain kerumitan ininya Oke, juga. dan tergantung wilayahnya karena harga Hmm. di Surabaya belum tentu sama dengan harga teman-teman di daerah lain kayak gitu ya. Iya. Oke. Terus ada apa lagi tadi? Yang ini, Mm-mm. yang ini tuh dia pakai V-cut. Jadi kan dia tebal tuh yellow boardnya. Terus pakai V-cut itu pisaunya tuh Biar bentuk V. bisa Iya. motong polanya gitu ya. Betul, biar bisa bentuk ini sudutnya, biar bisa ketemu. Oke. Gitu. Jadi kayak bikin jaring-jaring kubus atau balok kayak gitu. Nah, baru nanti dirangkai. Dirangkai. Oke. Nah, kalau misalnya mau full color ya tinggal ngeprint bahan stiker, atau kemudian art paper. oke, terus tinggal ditempel gitu ya. Ditempel. Oke. Jadi Nanti buat mungkin variasi. ditambahkan video tutorial ya gitu. Soalnya Ada. kita ngambang ini membayangkan. Oke. Kalau ini belasan juta sih mesinnya, cukup ekonomis untuk yang Oke. V-cut. Dan tanpa listrik karena setahu Iya, ya. manual. Jadi kalau misalnya teman-teman
ya ibaratnya anak kos nih, terus habis itu lagi tugas akhir, mau bikin misal kemasan-kemasan seperti itu untuk kado atau apa, bisa nih dicicil di kosnya karena nggak ada listrik, jadi nggak akan nambah token lagi. Oke, terus apa lagi nih? Oh iya, ada juga sih ini tuh kan dia mau polosan, pakai fancy paper, terus Oke. tengahnya itu pakai stiker UV-DTF. Oh, jadi ditempel. Iya, Jadi jadi logonya aja yang di tengah. logo. Oke, Gitu. oke. Iya. Jadi lebih murah lagi ngeprintnya hanya UV DTF-an aja Iya. kecil-kecil gitu ya. Karena UV DTF kan sekarang ngeprintnya misal mau semeter itu juga bisa variatif ya. Dari 30-an sampai 50-an kan ya, tergantung areanya teman-teman sih. Terus kalau tadi tambahan dari Kak Ima, kalau pon itu kan untuk packaging, terus cutting flatbed juga untuk packaging. Nah, dua-duanya itu bisa untuk packaging, tapi fungsinya itu Lebih beragam. betul lebih beragam. Jadi perbedaannya pon sama cutting flatbed. Kalau pon itu untuk skala besar, kalau flatbed itu untuk pesanan kecil-kecilan, bukan kecil-kecilan, tapi kayak jumlahnya lebih sedikit. Tanpa minimum order Betul, ya, tanpa mungkin minimum lebih mudah order, ngomongnya. betul. Jadi ada juga customer saya itu beli cutting flatbed sama pon. Jadi ponnya untuk skala besar, sedangkan cutting flatbednya untuk tester awal. Jadi untuk Dummy. betul. Jadi dummy-damian. Oke. Kayak desainnya dicetak dulu, kayaknya cocok langsung produksi skala besar. Oke. Atau kalau misalnya di printingan kan biasanya orang nyetain hanya 100, baru mulai usaha ya 100 200 itu bisa. Betul. Gitu ya. Kalau percetakan biasanya tanpa minimum order mau pesen 150 itu bisa pakai Oke. cutting flatbed. Oke. Nah, selain itu kan kalau misalnya cutting flatbed dia fungsinya banyak. Betul. Selain bikin ini ya bikin kemasan juga bisa potong stiker-stiker Betul, juga betul. ya. Oke. Bisa art paper, kemudian mika, terus stiker kayak gitu, stiker die cut sama kiss cut, mungkin nanti dikasih salah satu contohnya gitu. Oke, Jadi baik. fungsinya banyak. Kalau pon dia khusus untuk packaging. Terus apa lagi nih? Nah, ini nih, Stiker. stiker. Kalau stiker ini biasanya ini sih pakai printer laser yang besar itu, cuman dia finishingnya pakai cutting stiker. Auto feeder gitu ya. Iya, pakai auto feeder, pakai flatbed juga bisa. Tapi kalau yang produksinya banyak, itu bisa pakai yang auto feeder. Jadi dia kiss cut ya, memotong Betul. sisi ininya aja, sisi atasnya doang. Sisi atas. Setengah putus. Jadi tinggal ditempel gitu, kita tinggal beli kemasannya udah jadi, terus tinggal ditempel. Sebenarnya Zainers itu nggak harus kayak ibaratnya ngeprint di luar gitu ya. Tadi kan Kak Ima menyampaikan ngeprint di luar itu bisa untuk stikernya. Padahal sebenarnya kalau mau edit lagi, sekarang itu ada kayak printer modifikasi yang biasanya bisa untuk stiker atau untuk art paper. Jadi dia itu ya dimodif gitu ya. Biasanya kayak L1800-an gitu, A3. Nah, itu bisa juga. Cuman kalau dari segi keawetan ya tentunya masih awet kalau pakai printer laser dibandingkan tinta kayak gitu. Itu sih. Jadi kalau misalnya mau mempertebal untung kan kita produksi semuanya toh. Jadi ya udah ngeprint juga, cutting juga gitu. Tapi kalau misalnya kita masih pemula ya nggak apa-apa, ngeprintnya di luar, nanti kita cuttingnya sendiri karena harga untuk finishing cutting itu lumayan mahal gitu. Jadi bisa sampai setengahnya kita cetak. Betul. Oke. Terus ini tadi Sablon ada cup. yang cup ya. Ini sablon cup. Oke. Jadi untuk sablon ke kemasan gitu ya. Misal Betul. kayak ke cup, sebenarnya bisa juga ke bowl. Iya. Jadi kayak untuk rice bowl itu kan bisa. Betul. Jadi kayak Paper makanan bowl. rice bowl, paper bowl, paper cup. Ya. Betul. Jadi kayak kopi-kopi itu kan biasanya ada yang paper cup kan kecil-kecil. Iya, gitu. yang kecil-kecil. Oke. Nah, ini bisa lebih dari satu warna ya, bisa 1, 2 atau 3 warna. Nah, ini untuk mesinnya ya, ini mulai 5 jutaan kalau yang manual. Kalau yang semi otomatis kalau produksi itu mulai 20 jutaan. Jadi sudah lengkap, ada paket juga, dapat ini 1000, terus mesin pembuat screennya, mesin uprook sama mesinnya gitu, sama Oke. moldingnya. Oke. Nah, mesin ini
itu dia bisa request molding. Misalkan saya mau bikin paper ball gitu, kayak rice ball sekarang yang kekinian, itu dia bisa request molding, bisa custom molding gitu. Oh, oke. Jadi tinggal bawa contoh Betul. kayak kemasannya ya, Betul, contoh paper ball-nya kemasan. itu ukuran berapa oz sih gitu ya, baru nanti bisa dibikinin. Betul. Oke. Nah, yang membedain tadi kalau misalnya manual sama yang 20 jutaan pasti ya dari operator bekerjanya, Zainers. Jadi kalau misalnya manual ya kamu gesutnya manual, pasti Betul, lama ya. betul. Jadi kalau Ini. misalnya kerjaannya banyak ya kamu harus invest banyak mesin gitu. Tapi kalau misalnya sudah semi otomatis kan pakai dinamo tuh. Jadi ya satu dulu lah. Kalau misalnya orderannya udah banyak, terus kepingin nambah lagi biar cepat selesai baru bisa nambah lagi kayak gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya nih dari Ada yang belum? apa nih? Ini kayaknya belum. Oh Ini iya. mesinnya paling murah ya Kak Ima Iya. ya. Ini sealer, Sama packaging laminasi. pouch sama laminasi. Oke. Mesin sealernya ini sekitar 5 jutaan, 4 jutaan kayak gitu. Laminasinya sekitar berapa ya Kak Ima? Belasan juta. Belasan juta ya. Intinya investasi ini itu nggak sampai 20 juta lah Betul, ibaratnya. sampai 20 juta. Kemarin ada sih yang ke Riau gitu. Betul. Oke, Ini untuk UMKM. betul. Jadi untuk UMKM, karena untuk mesin standing pot sendiri yang memang khusus itu harganya ratusan juta. Ada yang 1 M-an gitu skala produksi. Skala pabrik itu kan ya. Iya. Betul, skala pabrik. Nah, ini untuk skala UMKM, kalian di bawah 20 juta sudah bisa bikin packaging pot sendiri. Oke. Mantap. Jadi sebenarnya yang kayak disampaikan oleh Kak Ulfa tadi ya, kalau misalnya kita mau ngakalin sebenarnya itu bisa teman-teman beli kayak ini loh, kemasan ziplock kayak gini. Nah, ini kan udah ada ziplocknya ya. Iya, Karena kalau misalnya yang langsung makan kayak keripik itu harus ada ziplocknya kayak gini. Gitu biar nggak apa ya melempem Betul. ibaratnya ya. Nah, tinggal itu aja nanti untuk apa ini namanya custom printnya itu bisa ditempel di sini langsung di mesin sealer gitu. Tapi kalau misalnya kayak contohnya aku nyebut brand ya kali kayak Bang Bang atau apa coklat-coklat yang masih ada kemasannya lagi di dalamnya itu boleh model yang kayak gini, jadi nanti ketika dia dipotong di dalamnya itu masih ada kemasan lagi, jadi nggak langsung menyentuh makanannya langsung kita makan kayak gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu ini kebetulan memang kita biar bisa jadi contoh ya, ini kita bikinnya pakai bahan namanya plastik metallized gitu. Jadi ini memang kayak aluminium ya gitu. Nanti ini dibikin sesuai ukuran, bawahnya juga. Nah, itu digabung-gabungin, di-seal pakai mesin sealer, baru nanti ada proses penempelan ininya gitu. Nah, kalau tutorialnya kayak gimana di video kita itu udah ada kok, banyak tinggal dicari-cari aja. Gitu. Oke, ini sudah dijelasin semua ya oleh Kak Ima maupun Kak Ulfa. Nah, kalau menurut kalian nih, customer selama ini yang paling banyak nih di tahun ini aja, nggak usah ngomongin tahun kemarin. Tahun ini itu yang paling banyak orang cari mesin apa? Itu cutting flatbed. Yang ini yang buat packaging. Yang buat packaging ini, yang ini juga yang art paper buat stiker. Jadi dia multifungsi Kuami. Jadi bisa untuk packaging, stiker die-cut, stiker kiss-cut gitu. Oke, baik. Jadi memang variatif banget. Betul. Gitu ya. Kemasan itu nggak hanya kemasan makanan, kemasan untuk skincare itu juga bisa. Betul, kemudian kemasan misal souvenir Mika. Oke, souvenir Mika itu juga bisa. Ya pokoknya kemasan ya. Jadi jangan berpikir bahwa kemasan itu hanya untuk makanan aja, karena sekarang luas banget setelah adanya marketplace ya kan. Makin banyak orang yang butuh kemasan kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dari teman-teman nih, ini kan tadi ada beberapa teknik ya. Contoh kayak misalnya bikin ini itu kan bisa pakai printing, kemudian lanjut ke pon, bisa juga menggunakan cutting flatbed yang tadi disebutin sama Ulfa. Paling murahnya, nah kita ngebahas paling murah itu biar ibaratnya kita lebih paham. Oh, kalau misalnya secara produksi murahan ini dan kebutuhanku ini, cocoknya aku beli mesin ini kayak gitu. Tergantung ini apa segmen pasarnya juga. Misalkan UMKM kayak digital printing kan dia lebih ke pesanan yang dalam jumlah sedikit ya. Oke, jadi orang datang ke digital printing yang baru memulai gitu ya. Jadi butuhnya mungkin sekitar 100 sampai 500-an itu cocok buat cutting flatbed karena dia kan multifungsi,
bisa untuk packaging, stiker kayak gitu, packaging yang lain, bahan-bahan yang lain gitu. Kalau misal udah skala produksi agak banyak, misal khusus UMKM yang menaungi UMKM di suatu kota yang dia memang khusus packaging dan butuh jumlah banyak, itu lebih ke mesin pon kayak gitu. Oke. Paham. Mesin pon. Jadi memang biar ibaratnya nggak buang-buang pisau itu tadi ya. Betul, Karena kalau ya. cutting flatbed ya dari desain langsung bisa Betul. di-cutting. Oke, berarti tak simpulkan kalau misalnya Zainers nih punya bisnis digital printing, berarti disaranin menggunakan cutting flatbed. Betul, Tapi kalau misalnya orang yang ibaratnya bergerak di jasa pon, berarti kan pasangannya offset ya, karena Iya. pesannya harus ribuan kan ya. betul. Gitu. Oke. Iya. Nah, kalau misalnya nih dari kalian berdua, ini tadi kan udah ngomongin masalah perbandingan mesin pon dengan cutting flatbed, itu segmen pasarnya beda. Nah, sekarang kalau misalnya dari sablon sama stiker nih, menurut kalian kalau kita UMKM lah baru memulai, kan orang itu kadang mempertimbangkan masalah biaya untuk branding juga gitu loh. Mana yang paling cocok? Yang paling cocok dan ekonomis itu ada ini, cutting sticker. Oke, kayak gini juga ya. Cutting sticker. Oke. Katakanlah kalau kita ngeprint kan sekarang ukurannya A3+. Oke. Nah, contohnya ini desainnya 5 cm, dalam satu lembar itu bisa isi 40 piece Oke, gitu. karena satu A13 itu kan 33 kali 48 Iya, kan? 33 kali 48. Jadi itu mungkin berapa ya? 7 ribuan ya kalau nggak salah itu cetaknya. Itu kan 6.000 sampai 7.000. Nah, itu udah bisa jadi kayak gini 40. Berarti kan udah jadi 40 packaging tuh. Berapa ya? Aku coba hitung ya, teman-teman pakai kalkulator nih. Jadi karena harga di setiap daerah beda-beda ya. Iya. Ada yang tadi berapa? 6.000. 6.000 dibagi 6.000. 40. Wih, 150 doang loh. Murah. Kan? Betul. Nah, itu murah, terus habis gitu kan dia bisa full print. Betul. Jadi sesuai desain yang kita inginkan. Nah, kalau sablon sebetulnya dia memang murah, cuman segmennya itu berbeda. Sedangkan sablon itu kan nggak cocok untuk UMKM yang baru mulai. Dia harus pesan setidaknya kan ratusan, 500 ke atas atau sampai 1.000 gitu. Iya. Jadi misal kadang-kadang orang baru mulai, terus orang itu pingin gitu ya, ibaratnya mau pakai branding, terus kalau misalnya sablon, aduh aku harus nyiapin tempat yang banyak buat naruh hasil sablonnya itu tadi, Betul. kemasan, terus harus investnya lumayan banyak, sedangkan belum tentu nih aku bisa laku sampai 1.000 yang namanya orang baru memulai gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya pakai stiker itu tadi, karena 150-an ya per piece-nya, Servisnya. itu lebih worth it gitu ya. Worth it. Oke. Kan bisa juga sih ini cup dia pakai stiker yang transparan, Oh iya, pernah tahu ditempel aku. logo. Oke. Itu kan bisa juga kayak gitu. Jadi nggak harus ini pesan Oke. 1.000 dulu. Jadi keunggulannya kalau misalnya stiker itu bisa full color, teman-teman. Jadi desain-desain yang solid itu bisa, tapi kalau misalnya sablon, kenapa sih kok harganya lebih mahal? Karena memang harus yang pertama bikin screen-nya. Ya Iya. kan, screen-nya itu kalau misalnya banyak warna dan desainnya cukup rumit, nggak mungkin satu screen, pasti ada beberapa screen. Kemudian yang kedua yaitu tadi minim ordernya cukup banyak gitu, dan desainnya nggak bisa yang gradasi. Itu kalau sablon. Jadi warnanya warna-warna solid. Warna solid. Kayak misal merah, Warna hitam, ngeblok. hijau kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya menggunakan stiker kan di print, jadi bisa menggunakan warna-warna yang ada gradasinya gitu. Itu sih. Tambahan lagi kami, Oke. kalau misalnya stiker kan dia investasinya cukup terjangkau ya, tapi mesin printernya lumayan mahal gitu. Nah, itu bisa diakali dengan yang tadi disebutkan, dengan print di luar gitu. Karena untuk cutting sendiri itu bisa 2 kali lipat harganya gitu. Oke. Dan marginnya itu masih sangat tebal. Jadi sebenarnya kita bisa mempertebal keuntungan kita ya, perlahan-lahan. Mungkin kalau misalnya masih ngatasi ngeprint sendiri ya, ngeprint sendiri invest mesin yang harganya nggak sampai 10 jutaan yang Betul. modifan itu, tapi memang ketahanannya ya nggak sebagus printer laser. Terus kalau misalnya untuk mesin cutting stiker ya memang menggunakan listrik, tapi daya listriknya nggak gede ya, harusnya berapa ya? Kecil, sekitar 150. Iya, Ya? itu yang auto feeder. Kalau yang flatbed itu kan ada vakumnya. Hmm. Jadi tarikan awalnya itu sampai 800 sih.
Oke. Jadi kalau misalnya mau pakai ya harus listriknya di atas 1.300 gitu ya. Kalau untuk yang yang flatbed. cutting flatbed, kalau auto feeder ya listrik rumahan yang 900 watt bisa ya. Karena kan tadi 100 sampai 150 doang. Oke. Nah, itu tadi Zainers gambaran dari macam-macam kemasan gitu, dan peluangnya cukup besar banget karena memang customer itu bisa memilih mau sablon, mau stiker, jadi atau stiker label ya istilahnya, atau mau kemasan yang full print, mau hardbox atau kemasan yang kayak gini ini kan bukan hardbox ya, jadi yang soft ya, art paper. art paperan itu bisa ya. Jadi lebih ke kreativitasnya kita itu mau dibawa kemana gitu. Jadi buat teman-teman yang sampai menuju penghujung tahun ya, tinggal beberapa bulan masih bingung mau bisnis apa, kalian bisa pilih dari macam-macam kemasan yang ada di sini. Saranku nih, kalau misalnya kita masih pemula banget, bingung mau apa, pakai ini aja dulu, standing pouch, karena paling murah ya mesinnya. Betul. Gitu, sambil ngetes pasar. Nanti mungkin selanjutnya mengarah lagi ke sablon cup manual. Kalau misalnya sablon cup manual udah orderannya banyak, baru expand ke yang otomatis gitu. Tapi kalau mau melirik ke yang lainnya lagi, lebih ke stiker-stiker gitu, bisa nih masuk ke stiker label kayak gini gitu. Itu yang paling murah sih sebenarnya. Karena kalau misalnya untuk yang V-cut tadi, yang hardbox, itu memang mudah, tapi juga karena sesuatu yang manual itu harus kita jam terbangnya, betul. Tenaga ekstra kalau yang manual. Karena kan bikin pola-polanya gitu, makanya ya memang butuh jam terbang, tapi sebanding sih sama harga jualnya, karena harga jualnya itu mulai dari 20.000 ke atas. Yang kecil gini pasti 20 ribuan, tapi kalau misalnya teman-teman tahu biasanya box yang diisi kayak baju atau apa buat ngado gitu, itu harganya 30 sampai 50 ribu, tergantung dari ininya, tingginya, lebarnya ya. Pokoknya ukuran kemasan itu tadi sih. Tambahan ya, misalkan kalian masih bingung mau usaha apa, kalian bisa lihat di sekitarnya, di sekitar kalian. Kalian bisa cek di sekitarnya segmen pasar apa yang lagi ramai. Misalkan banyak kemasan, banyak pengusaha kopi, misalkan bisa usaha sablon cup kayak gitu. Banyak yang ini yang jual souvenir atau bingkisan hajatan, tas spoon bond gitu. Itu juga bisa pakai sablon datar kayak gitu. Gitu. Jadi memang dalam memulai bisnis itu kita harus kuatin dulu risetnya. Riset di sekelilingnya dulu, nggak usah jauh-jauh. Nanti kalau mau ngembangin ditambah riset melalui digital, melalui internet gitu ya, pakai Google Trend. Oke, itu aja sharing dari kami di segmen Podis ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih mau ditanyain, boleh banget komen. Atau misalnya mau main ke showroom kita, mau lihat display-displaynya kita, nyobain mesin-mesin kita, itu free banget. Jadi langsung aja datang, pokoknya janjian dulu gitu. Jadi hubungi nomor yang ada di bawah ini ya, buat kalian kontak dengan mereka berdua gitu. Oke, sampai ketemu di segmen Podi selanjutnya. Bye. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Oke. Zaintech, solusi bisnis percetakan.